Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sama. Kita awali dengan tilawah dulu ya, sampai halaman 48 atau 47. Ali Imran. Oh. Pertama Ali Imran. Kita mulai A ba ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la ghaiba fih inna allaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, sehat maupun nikmat kesempatan. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk salah satunya adalah hujan. Maka dua nikmat yang sering terlupakan, yang sering kita lewatkan adalah nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Tatkala hujan, saat itu Rasulullah SAW menangis tatkala melihat hujan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabatku, saya menangis karena nanti umatku akan berjatuhan di sirat, ya, di titian sirat sebagaimana air hujan yang menetes." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nikmat sempat, nikmat hujan. Hujan ini waktu mustajab untuk berdoa. Hadis yang saya sebutkan tadi, cerita hadis yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari nikmat yang Allah berikan, bagian dari tanda yang Allah berikan bahwa umat Islam nanti akan berjatuhan, umat manusia akan berjatuhan tatkala melewati sirat sebagaimana hujan. Maka kita bersyukur, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita diberikan kesempatan thalabul ilmi di tengah rintik hujan, itu sebagai nikmat yang mana Allah anugerahkan kepada hambanya. Semoga nikmat tersebut Allah karuniakan, tetap Allah karuniakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selawat salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang yang selalu meniti jalannya hingga yaumul qiyamah. Jumat 2 Jumadil Ula 1447, 24 Oktober 2025. Tema malam hari ini insyaallah ya, karomah, nikmat dan ujian menjadi kunci keimanan seorang hamba. Kita akan membahas Al-Baqarah ayat 49 sampai 53. Sebagai pengantar malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, Oktober adalah bulan spesial, bulan di mana diperingati sebagai hari santri. Kita semuanya santri ya, santri. Minimal alumni Pondok Ramadan. Santri dengan segenap ceritanya di Oktober ini
kita dihenyakan oleh satu cerita, satu kejadian, tepatnya di pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Buduran. Beritanya kalau kita membaca dengan baca atau mendengarkan tewasnya 76 santri. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suka atau terpaksa, mau atau tidak mau, kita akan menemukan yang namanya kematian. Kita akan berjumpa dengan yang namanya perpisahan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di pundak, di permukaan bumi, itu pasti akan fan, akan hilang, akan binasa. Maka lebih tepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan nikmat? Karena kita tidak tahu pulang kita besok itu caranya seperti apa. Kita masih berusaha dan berdoa agar husnul khotimah. Tetapi para santri ini mengingatkan kita bahwa beliau ini pulang dengan jalan yang Masya Allah, sedang tholabul ilmi, bahkan sedang sholat. Itu merupakan sebuah nikmat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tepatnya bahasanya bukan tewas, tetapi syahid insya Allah. Menemui Allah dalam keadaan tholabul ilmi, menemui Allah dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah. Dan yang menghentakkan lagi cerita bangunan boleh roboh, tetapi iman mereka tidak roboh. Ada kisah anak yang bernama Haikal. 3 hari fase kehidupan tanpa makan, tanpa minum itu adalah 72 jam ya. Haikal, mohon maaf, kakinya harus diamputasi. Tatkala di rumah sakit menanti kesembuhannya, dalam masa pengobatan ditanya, "Kal, kamu nanti mondok lagi enggak?" Dengan mantap Haikal menjawab, anak usia 13 tahun ya, kelas 1 SMP, "Saya mondok lagi." Kemudian dijawab lagi, ya, "Kalau tidak mondok, saya tidak akan baik." Anak usia 13 tahun begitu memahami sebuah arti nyantri agar menjadi seorang pribadi yang baik. Maka semoga nyantri kita di Karomah ya, seminggu sekali, santri kalong ya Pak Rohin, santri kalong ya, kalong. Semoga menambah amal kita, menambah bekal kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Tatkala kita mengkaji sebuah ayat, tatkala kita mengkaji sebuah ilmu itu atau kisah itu bukan hanya sekedar kisah ya, tetapi cermin bagi kita untuk menata sejauh mana diri kita tatkala menapaki sebuah cerita di dunia. Karena hari ini akhirat itu menjadi cerita, menjadi dongeng bisa jadi, tetapi tatkala besok kita dipanggil Allah, dunia itu tinggal cerita. Cerita apa yang telah kita lakukan. Maka innama hiya a'malukum. Ini Allah berikan catatan amal ya, sesungguhnya inilah amal-amalmu. Uhsihalakum, telah aku tuntaskan, telah aku hitung semuanya. Tsumma uwaffikum iyyaha, dan aku kembalikan kepadamu. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Hatta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat berupa seteguk air putih saja itu akan menjadi
catatan untuk kita. Maka barang siapa yang menjadikan kebaikan, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah. Karena kita baik itu bukan karena kita solih, kita baik itu bukan karena kita ini hebat, tetapi karena Allah menolong kita. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati catatan amalnya itu keburukan atau sebaliknya, fala yalumanna illa nafsah, maka tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu meratapi, kecuali illa nafsah, kecuali itu adalah kesalahan diri kita. Lah mau ngaji hujan nih, mau sholat hujan nih. Itu sebagai pembuka, kita ke ayat 49. Gambarnya Mesir ya, karena ini ceritanya adalah kisahnya Fir'aun. Kalau sebelumnya dikisahkan Bani Israel, maka di ayat 49 sampai 53 ini adalah kisah tentang nikmat Bani Israel. Di ayat 49, wa id najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah tatkala, ketika, wa'id itu tatkala, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel, ali Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Rabbmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan siksaan Fir'aun kepada Bani Israel. Bani Israel saat itu tinggal di Palestina ya, dan di Mesir. Kemudian Mesir dikuasai oleh dinasti Ramses ya. Fir'aun itu nama gelar, nama rajanya Ramses II, itulah Fir'aun. Di sini Allah mengingatkan Bani Israel, wa id najjainakum, dan tatkala najjainakum, najatun itu artinya berhasil, selamat. Di sini Allah tidak pakai anjainakum, tapi pakai najjainakum. Fa'ala yufa'ilu, artinya tasydid, betul-betul diselamatkan. Tinggal dikit binasa ini Bani Israel, tetapi Allah selamatkan. Kenapa tinggal dikit? Karena dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya sampai laut. Laut apa namanya? Laut merah, tapi warnanya tidak merah, warnanya biru. Kalau diambil tidak biru, bening. Bukan air putih ya, kalau ini air bening. Bening. Air laut itu kenapa biru? Dalam fisik, dalam IPA, biru itu adalah pantulan dari langit. Kalau mendung kok tetap biru. Najjainakum ali Fir'aun. Al itu artinya keluarga, tetapi di sini adalah para pengikut. Maka pengikut itu juga dinamakan keluarga, kerabat. Maka kita tatkala bertemu seperti ini bisa juga dinamakan alu karomah. Artinya adalah para keluarga besar karomah, keluarga. Di antara bentuk ya kekejaman Fir'aun, yasumunakum su'al adab, menimpamu ya keburukan yang sangat. Bentuk kejamannya seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama,
menindas dan memperbudak Bani Israel. Kalau kita tadi hari santri ya, 22 Oktober para ulama berkumpul di Tebu Ireng di Jombang sana, dari ulama dari Banten, Jogja, dari Jawa Tengah, berkumpul semuanya dari Banyuwangi, Madiun di Jombang melaksanakan resolusi jihad karena Inggris mendarat di Surabaya. Akhirnya lahirlah resolusi jihad. Berkumpul di Surabaya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Tidak ada WA, tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi, mau getok ular, budal santri kan seperti itu ya, budal bonek. Sebagaimana para penjajah, Fir'aun ini pendatang ya, kemudian mendatang di Bani Israel, kemudian menguasai Bani Israel, akhirnya menindas dan memperbudak Bani Israel, jadi penjajah. Bentuk penindasannya seperti apa? Yang laki-laki dijadikan budak. Kalau zaman Jepang namanya romusa, kerja paksa tanpa diupah. Hasil pertaniannya yang bertani itu diambil, upeti, pajak. Di antara bentuk kerja paksa di zaman Fir'aun adalah membuat piramida, membuat seperti itu. Itu kalau dilihat di gambarnya kecil, tapi orangnya kayak semut ini, kecil sekali. Saat itu Fir'aun bertanya ya, saya akan menyusul Tuhan. Dibuatlah itu dalam rangka untuk menembus langit. Kemudian kekejaman berikutnya adalah yudabbihuna abna'akum, membunuh setiap bayi laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita baca sejarahnya, jadi membunuhnya Fir'aun itu seperti apa ya? Dikisahkan dalam sejarah itu kurang lebih 90.000 menurut ahli sejarah bayi yang telah dibunuh oleh Fir'aun. 90.000. Artinya penduduk Bani Israel itu habis, yang laki-laki mau habis. Ketika ada ibu yang hamil di sensus, ini HPL-nya bulan apa ya? Setelah itu lapor, wajib lapor. Ini usia bulan ini, usia bulan ini, usia bulan ini. Setelah itu ketika HPL-nya, para penjaga prajuritnya Fir'aun sudah berjaga-jaga, bawa pedang, bukan bawa bingkisan ya, parcel bukan, bawa pedang. Kok lahir ceprot, ya, belum ada USG ya, nggak ada USG, belum bisa dilihat. Kok lahir ceprot kok lanang, wah, langsung di depan ibunya, di depan orang tuanya langsung digorok, langsung dibunuh. Kok lahir perempuan dibiarkan. Itu kejamnya Fir'aun seperti itu. Jadi masyarakat Bani Israel betul-betul dihantui dengan kekejaman Bani Israel. Apa kekejaman Fir'aun? Kemudian kekejaman berikutnya adalah penindasan dan perampasan aset. Jadi mereka punya sawah tapi tidak memiliki, karena hasil panennya harus diberikan kepada istana. Kemudian mengekang kebebasan beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penindasan berikutnya adalah ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya ini Rabbmu, Tuhanmu yang paling mulia, paling tinggi. Maka semua rakyat Bani Israel, semua rakyat Mesir harus menyembah Fir'aun. Dibuatlah ya beragam pemujaan dalam rangka untuk menyembah Fir'aun. Maka nikmat kebebasan adalah karunia. Jangan biarkan hati kita kembali diperbudak oleh apapun. Maka momen Oktober, hari santri, kita bisa menikmati, Masya Allah, banyak-banyak kebebasan seperti ini, kemerdekaan ya, bebas merdeka, bebas minum kopi ya, ngopi. Itu karena santri, jasa para ulama dan santri. Itu harus kita ingat terus. Di ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah tatkala kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikannya secara langsung. Kalau gambar ini hanya ilustrasi, kalau sebelumnya nyata, bagaimana tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala Fir'aun ya dengan mukjizatnya tidak menyadarkan ada yang sadar, ada yang tidak. Yang sadar ikut Fir'aun, ikut Musa, tetapi tetap dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ya, berlari dari Mesir, ya, Sungai Nil, ya, dari lembah Sungai Nil lari ke arah timur, sampailah di laut, di tepian laut Merah. Tatkala itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala sudah sampai ya di dalam dua batas selat, para pengikut Musa ini berkata, inna lamudrakun, kita ini bakal kesusul wahai Musa. Tetapi apa jawab Musa? Qala kalla, enggak bakal kita susul, enggak mungkin kita kesusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inilah sebuah keyakinan yang luar biasa. Tatkala Allah bersama kita, maka kita akan menang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 50 ini Allah mengingatkan kita, seberapa pahit apapun masalah, seberapa mudarat yang akan kita hadapi, maka jalan keluar itu selalu ada bagi orang yang yakin akan jalan keluar. Karena bahasanya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita berkeyakinan seperti ini, saya bayar SP daftar ulang dari gaji, itu maknanya kita ini bisa mengira. Tetapi bahasanya Allah adalah min haitsu la yahtasib, tidak akan bakal ketemu di alam pikiran kita solusinya itu. Kalau kita bisa memikirkan dan jalan keluarnya dari itu, maka itu belum namanya adalah min haitsu la yahtasib. Laut bisa terbelah itu tidak akan ada ceritanya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita yakin sesuatu yang mustahil itu akan terjadi. Keyakinan Nabi Musa ini ya, yang kala nggak bakal, inna ma'iya rabbi sayahdin, ya. Ketika aku bersama dengan Allah, bersama dengan Rabbku, ya, maka akan diberikan jalan keluar. Jalannya apa? Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Allah mampu membelah lautan, maka tentu Allah mampu membukakan jalan hidup hambanya yang buntu. Sebagaimana Ghom, ya, kegelapan Dhunnun Nabi Yunus 40 hari di dalam ikan kok bisa hidup. Kegelapan yang menimpa kita pun juga akan hilang tatkala kita yakin akan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keajaiban itu tidak hilang, ya. Hanya kita yang sering berhenti percaya. Ayat 51. Wa idwa'atna Musa arba'ina laylah summat tahattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Tadi di ayat 49 Allah mengingatkan nikmat ya, Israil wa idnajaikum min ali fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun. Kejamnya Fir'aun seperti itu. Sejarah mencatat 90.000 bayi dibunuh ya, belum yang dipenjara dan lain sebagainya. Bahkan kisahnya Masitoh ya, Masitoh tukang sisirnya Fir'aun dibakar hidup-hidup sak keluarganya. Kemudian nikmat berikutnya adalah diselamatkan, diberi mukjizat berupa terbelahnya lautan, diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Maka setelah selamat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 51 ini umat Bani Israel ya diberikan nikmat lagi. Nikmatnya apa? Sebenarnya Bani Israel itu setelah diselamatkan ini dihibernasi namanya, leren, istirahat. Karena ngeyelnya Bani Israel, akhirnya ditanya, mohon kepada Nabi Musa, ya, wahai Musa, kalau betul kamu Nabi, ya, hadirkan kitab untukku, buktikan dengan kitab suci. Maka sama Nabi Musa diberikan ilham wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, umatmu suruh nunggu 40 hari, nanti wahyu akan datang. Saat wahyu datang apa mboten? Apa enggak, Mas Kenzi? Datang. Wah, berarti tidak perlu nunggu 40 hari 40 malam ya. Tatkala perjanjian Musa dengan Allah 40 hari kamu bermunajat, kamu beribadah di Bukit Tursina ya, bersama rohib-rohib. Maka setelah 40 hari lewat, wah, dendeng, maka wahyu akan datang. Nah, datang juga. Tetapi dalam sejarah mencatat belum sampai 40 hari, baru 19 hari Bani Israel sudah tidak sabar. Akhirnya apa? Bani Israel buat tandingan, buat patung ya, yang bernama Ijel lah ya. Di sini Ijel namanya. Patung sapi ya, dari emas yang itu disembah. Itu Bani Israel. Di hari ke-21-nya 19 sudah tidak sabar, kayak anak ya. Ini nanti jangan dimakan sebelum Abi pulang atau sebelum Umi pulang. Namanya anak, nggak akan sabar itu. Di sini Allah mengingatkan Bani Israel bahwa walaupun kamu tidak sabar dalam ketaatan, Bani Israel ya, walaupun kamu menyekutukan aku dalam masa penantian, tersesat ya, dalam masa penantian wahyu yang tak kunjung datang tadi, karena sudah dijelaskan wahyu kitab Taurat itu 40 hari disebutkan itu padahal, tapi tidak sabar. Maka istiqomah itu diuji justru di masa sepi, bukan di keramaian majelis. Keistiqomahan kita itu diuji tatkala kita dalam sunyi. Apakah kita tetap istiqomah apa tidak? Maka kegagalan istiqomah selalu datang dari kesabaran yang terputus. Ketaatan yang tidak dijaga dengan penuh kesadaran bisa berubah menjadi kesesatan. Sebenarnya Bani Israel itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa. Sabaro 40 dino ya, tak ambil Taurat di Bukit Tursina, nanti akan datang, tetapi tidak sabar ya. Maka kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak berdoa agar kita istiqomah selalu dalam sabar dalam ketaatan. Karena hati kita tuh gampang terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Istiqomah itu adalah seni bertahan di jalan yang benar. Allah tidak minta kita menang hanya agar kita tetap berjuang. Itu ayat ke-51. Yang pada intinya Allah mengingatkan nikmat Bani Israel itu adalah walaupun buat patung, walaupun tidak yang bernama ijol tadi, walaupun tidak sabar dengan sebuah ketaatan, tetapi Allah masih begitu sayang. Allah masih memaafkan. Maafnya dari mana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di ayat 52 ini. Kita lanjutkan selatan ya. Jadi nikmat, ya ini modus, adik-adiknya modus kabur ya. Ben gak dikongkon adan. Tadi tak lirik kabur. Nikmat tadi yang pertama, nikmat diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, rezim Fir'aun habis ya. Nikmat diberi diselamatkan tadi di belah lautan. Nikmat diampuni walaupun berbuat syirik, walaupun berbuat seperti itu diampuni oleh Allah dosanya, Masya Allah ya. Tetapi ini sebagai pengingat ya kepada Bani Israel akan nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Di ayat 52 ini, setelah itu Allah memaafkan Bani Israel setelah kejadian itu agar kamu bersyukur. Agar Bani Israel bersyukur. Walaupun sudah seperti itu Bani Israel, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersyukur. Di sini Allah menggunakan kata afun, afauna. Bukan ghafarna, tapi afauna. Mengapa afauna? Pakai kata afun ya. Kita akan lihat perbedaannya. Maghfirah artinya dosa kita tertutup dan melindungi pelakunya dari akibat dosa tersebut. Dosa kita itu masih ada catatannya, hanya ditutup saja. Catatannya masih ada. Itu maghfirah, sama-sama ampunan. Tapi kalau afun, dosa itu sudah dihapus. Tidak hanya sudah tertulis berbuat dosa, tapi dihapus, hilang tanpa bekas, seolah tidak terjadi sesuatu, tidak pernah terjadi dosa tersebut. Maka kenapa di Ramadan itu, di 10 akhir Ramadan ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita diperbanyak untuk berzikir itu agar apa? Zikir meminta afwun, meminta ampunan dari Allah. Ketika kita ucapkan sekali dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, sama dengan kita meminta ampun kepada Allah 83 tahun, 1000 bulan. Afwun, catatan hilang. Itu bentuk kasih sayang Allah itu seperti itu. Dosa manusia itu begitu banyak, luar biasa, tetapi Allah lebih maha memaafkan. Tatkala kita datang dengan berjalan, Allah lebih dari itu. Tatkala kita berlari, Allah lebih lagi. Kita satu langkah, Allah lebih lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan bosan-bosan untuk beristighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa kita. Bahkan Bani Israel saat itu dosanya adalah syirik. Buat anak patung ya, sapi bernama Ijel, disembah, patungnya berupa emas ya, disembah, dibuat ritual dan seterusnya. Tatkala
kitab Taurat diturunkan oleh Allah, Allah menyampaikan, ya, kalian semua tak ampuni jika mau bertaubat, walaupun dosanya sengeri itu. Inilah adalah kasih sayang Allah, ya, ampunan sebelum kita sempat memohon. Insyaallah, betapa Allah ingin kita kembali, bukan binasa dalam kesalahan. Tadi saya awali dengan sebuah hadis, ya, Nabi menangis karena melihat hujan, bukan karena hujan menghalangi taklim, bukan, tapi menangis karena menyaksikan ketika manusia jatuh dari sirat sebagaimana jatuhnya air hujan, saking banyaknya. Yang terakhir, ayat terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan tatkala kami memberikan kitab Taurat, yang dengan kitab Taurat itu sebagai furqan, pembeda, kepada Musa dan pengikutnya agar kamu memperoleh petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 49 sampai 53 ini Allah mengingatkan beragam nikmatnya. Dengan nikmat tersebut manusia masih terpleset, masih berbuat dosa, masih ingkar, masih nggak mau taat. Kemudian Allah berikan sebuah nikmat berupa ampunan. Kalau kamu mau tobat, tak ampuni. Itu pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tutup di ayat 53 ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti petunjuk. Petunjuk Allah ada di mana? Di dalam Alkitab. Di sini kenapa Allah menggunakan tidak wa id ataina Musa Taurah? Karena apa? Karena Al-Quran, dalam ayat Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alkitab itu adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Zabur, termasuk Injil, dan juga Al-Quran. Maka jangan kita lihat Bani Israel, tapi kita lihat diri kita. Cerita ini mengingatkan diri kita. Kita itu sudah banyak diberi nikmat, kita itu banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih memaafkan kita. Kemudian agar kita tetap bisa di tracknya, di jalan yang benar, maka ada petunjuk. Petunjuknya adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Kalau zaman Nabi Musa adalah petunjuknya Taurat. Ketika Nabi Isa petunjuknya adalah Injil. Karena dengan kitab tersebut akan menjadi nilai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, ya. Setiap generasi diberi furqan, pembeda, dan Al-Quran menjadi cahaya untuk kita. Maka apakah kita telah menjadikan Al-Quran benar-benar pembeda antara yang benar dan yang salah dalam hidup kita? Nilai pembedanya itu ada di Al-Quran. Ini sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 49 sampai 53 tadi. Nikmat tanpa syukur itu melahirkan keingkaran. Maka kita diminta banyak-banyak bersyukur itu. Hatta bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa makan, ya, alhamdulillah. Bisa berbuat amal, alhamdulillah. Bisa pengajian, alhamdulillah. Bisa apapun, alhamdulillah. Maka dulu saya pernah cerita, orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, disuapi, ya. Apa yang diucapkan, ya, alhamdulillahilladzi ala a'dhamin niyam. Sangat-sangat bersyukur.
Karena tanpa kesyukuran itu akan melahirkan sebuah pengingkaran. Karena lawannya dari syukur itu adalah ingkar. Dosa bukan akhir. Selama ada taubat dan kesadaran. Titik akhir kita itu adalah sampai kematian. Selama belum ada kematian, tobat itu akan diterima. Fir'aun apakah bertobat? Bertobat. Tetapi ajal sudah ditenggorokan. Tatkala Fir'aun tenggelam, Fir'aun berkata, ya, saya beriman bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Mengaku kalah, mengaku beriman, tetapi sudah terlambat. Maka sebelum terlambat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan banyaknya dosa kita, maka kita iringi dengan banyak istighfar, banyaknya taubat. Dan di ayat 53 tadi ditutup dengan Al-Quran adalah cahaya yang akan terus menuntun. Maka sedekat apa kita dengan petunjuk, sedekat itu kita dengan Al-Quran. Jika kita membacanya dengan hati, ya, bukan dengan hanya lisan, tidak hanya tilawah, tetapi dengan memanainya, maka semoga kajian Karomah, ya, bisa menuntun memanai Al-Quran itu lebih dalam lagi. Sayangnya Allah kepada kita, sebagaimana di dalam ayatnya, ya, kok saya lupa tidak nyantumkan ayatnya, ya, Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah. Qul ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Orang yang berbuat dosa banyak, ya, Allah masih panggil dengan penuh kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku, kita masih didaku. Manusia masih didaku walaupun berbuat dosa yang banyak. Didaku sebagai apa? Hambanya Allah. Yang berlebih-lebihan, asrafu israf ala anfusihim. Janganlah kalian berputus asa, ya. Berputus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan juga Maha menyayangi. Tapi beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda panggilan Allah tatkala orang tak mau bersyukur. Dalam hadits qudsi, tapi hadisnya ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadits qudsi, man lam yashkur ni'mati walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyattahid rabban siwaya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan dan tidak bersabar atas ujian yang aku berikan dan tidak ridho dengan segala ketetapanku, maka carilah Robban siwaya, Rob selain aku. Itu panggilan Allah terhadap orang yang tidak mau syukur, tidak mau sabar, dan tidak mau ridho. Di ayat tadi, sebagaimana Bani Israel tadi. Maka kalimat penutupnya adalah setiap kali Bani Israel disebut, jangan hanya menunjuk mereka, tapi lihatlah diri kita di cermin ayat itu. Kalau kita melihat, nah, bukan Bani Israel, ya, itu dosanya Bani Israel, tapi tanpa melihat diri kita, cermin kita, sudahkah saya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah saya sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala?
Sudahkah saya ridho ya? Sabar atas ujian yang Allah berikan. Sudahkah saya ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala itu tidak kita lakukan, maka sama saja kita sebagaimana Bani Israel. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim katsiran. Langsung doa sampun dugi. Ditunggu 40 hari tadi sudah datang. Insyaallah. Apa kok Pak Dewi, Mbak? Dorpes. Dorpres pertama untuk muadzin. Dipilih. Wow. Nah, apinya bisi wow le. Atau jajan. Nah, jajan kok dibagi adikmu lo ya. Bagi adik lo ya. Nah, silakan milih. Nek sama ikomah 2 tuh. Milih salah 1, salah 2. Oh iya. Keempat ini pertanyaan ya. Wow, untuk ibu-ibu. Jajannya untuk anak-anak. Gitu ya. Nanti dikasih bapak juga dikasih ibunya. Untuk semuanya ya. Untuk anak-anak dulu. Anak-anak. Yang dibahas tadi Al-Baqarah ayat berapa sampai berapa? Ayat 48 sampai 53. Mungkin ada yang lebih lagi yang betul. 49 sampai 53. Maju. Kak dipek tonggone. Oh jajan apa wow? Oh jajan, milih jajan. Sampai di rumah kok nggak milih wow tali? Berikutnya, salah satu saja kekejaman Firaun. Oh anak-anak pak ibu-ibu bebas. Menindas dan memperbudak. Bapaknya monggo ambil lagi. Monggo bapaknya. Membunuh bayi. Monggo diambil. Siapa? Dapat lagi. Wani ngancam. Milih mana? Mau lagi apa jajan? Bapaknya monggo. Terakhir. Enak banget sini ya, terakhir ya. Bani Israel tadi diminta sabar untuk taat ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk mencari wahyu tadi nggih, bukan mencari satu wahyu, mencari wahyu tadi di Bukit Tursina. Itu berapa hari? 40. Masya Allah, maju. Tinggal 1 sabun ya. Nanti rajin bantu Umi nyuci piring. Ini anaknya siapa ini? Ini. Loh, di PKP berarti. Wah, pemborong satunya nggak hadir, ini sawo ini pemborong sekarang. Pemborong yang Pak Warsito nggak ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.